lagi di YouTube Unpak Story. Welcome to Unpak Story. Ketemu lagi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang paling ditunggu-tunggu sama netizen seunpak. Padahal mah nggak ditunggu-tunggu. Halo, ya hari ini saya Dini Valdiani, kita akan wawancara atau ngobrol-ngobrol ringan sama alumni Unpak yang paling sekarang sedang hits, kayaknya sedang diomongin sama semua warga Unpak. Soalnya nanti ya kita ngobrol ya soalnya kenapa-kenapanya, tapi pokoknya tonton terus ya sampai beres, soalnya ini pasti bakalan rame banget. Fajar Nugra. Ibu Dini. Apa kabar Fajar? Baik Bu, alhamdulillah. Ibu gimana, sehat? Baik, alhamdulillah. Fajar gimana? Coba cerita dong Fajar nih kehidupannya pasca lulus gimana, pengen tahu. Sama saja. Ya lebih ini aja sih Bu, lebih ngerasa tenang, kayak udah nih tanggung jawab pendidikan udah terselesaikan, tinggal ngelanjutin lagi aja yang lain gitu sih. Tapi emang bayar sekolah masih dibayarin mama papa waktu itu? Enggak, aku dari semester 2 tuh udah bayar sendiri. Oh, jadi sekarang tenangnya lebih ke mah Fajar udah SIKOM. Ya udah punya ini nih, apa? Pegangan, ijazah gitu. Oke, Fajar kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Mungkin banyak yang belum tahu gimana sih Fajar bisa masuk Unpak, sama apa aja yang udah pernah Fajar lewati selama di Unpak gitu ya. Siap. Oke, Fajar tuh dulu pertama kali tahu dan masuk ke Unpak tuh gara-gara apa sih? Kalau misalkan kenapa masuk ke Unpak, gara-gara ayah sih sebenarnya. Ayah itu nyaranin ke Unpak karena pertama Universitas Pakuan kan swasta terbaik di Bogor Kota. Terus kedua karena memang di Unpak ada ada konsentrasi hubungan masyarakat Bu. Si ayah tuh konsernya ke situ tuh, udah langsung ayah tuh emang udah ngetek di situ. Emang udah si Fajar ngomongnya adaan lah ibarat kata gitu. Terus kenapa tidak dimasukin ke komunikasi hubungan masyarakat, akhirnya dimasukin lah ke Unpak gitu. Oh, jadi emang ayah nih ya sebenarnya. Si ayah yang nyaranin ke sini tuh. Tapi Fajar sebenarnya mau nggak? Kalau Fajar sebenarnya kan pengennya, ya pastilah harapan semua siswa pasti masuknya ke negeri kan Bu ya. Iya. Fajar mah pengennya mah awalnya tuh ke Unpad, Universitas Pajajaran di pengennya komunikasi Jatinangor. Oh, emang pengennya tapi komunikasi ya? Tetap komunikasi kan, komunikasi Jatinangor. Udah tuh lulus dari 2013, nyobain sampai 2015. 2 tahun itu jatahnya 3 kali SBMPTN. Iya. Gagal semua. Kemudian akhirnya masuk ke Unpak dan ternyata memang ya alhamdulillah sih nyaman juga. Nyesel nggak tapi? Tidak dong, tentu kenapa tidak. Nyesel, karena banyak relasi yang Fajar dapat sih sebenarnya Bu. Kayak ngerasa ini kota sendiri di Bogor gitu kan. Terus kalau misalkan gue hidup di Bandung, mungkin Fajar tidak akan bisa melakukan pekerjaan dan juga pendidikan kayaknya ya. Kalau misalkan di Unpak kan udah relasinya banyak juga kan, kemana-kemana, terus bisa ngejalanin pekerjaan juga di Bogor. Deket lagi ya, kalau Bogor ke Jakarta kan kita tinggal ngesot ya. Iya. Sebanyak juga job-job yang dari Unpak ini yang manjang, alhamdulillah. Terus dari Unpak juga Fajar kenal stand up atau enggak, sebelumnya udah kenal juga? Sebelumnya udah Bu, dari 2013 lulus SMA itu Fajar udah ikutan komunitas stand up comedy kan. Awalnya tuh di stand up Universitas Juanda karena deket sama domisili rumah. Oke. Unida di Ciawi, rumah Fajar deket juga di situ. Terus ya udahlah, akhirnya ikutan komunitas stand up Unida. Baru ke stand up Indo Bogor itu di 2013, baru masuk Unpak. Pas buka PPMB. PPMB, itu loh PPMB. PPBN apa PPMB sih? Itu pokoknya masa-masa penerimaan mahasiswa baru gitu kan. Penerimaan mahasiswa baru berarti PPMB. PPMB, itu. Pokoknya pas PPMB Unpak, alhamdulillah ada yang kenal si kakak tingkatnya, terus disuruh stand up gitu. Oh. Wah, maju.
langsung deh dapat nama di situ. Langsung semenjak itu jadi Semenjak itu dari ya alhamdulillah lah banyak yang kenal di Unpad. Fajar ini, aku juga inget banget ya, Fajar ini adalah dulu kompi ketua kelas ya Jar ya. Betul. Kita kan sempet ya, aku juga sempet ngajar Fajar. Dan emang Fajar ini dari dulu emang udah menonjol, kelihatan bukan cuman rajin tapi dia juga lucu gitu Jar. Emang Lebih ke banci tampil, Bu. Seneng banget gitu diperhatiin orang-orang. zodiaknya apa sih omong-omong? Libra. Oh. Oke, Jar, tapi kenapa Fajar akhirnya milih konsentrasi humas? Maksudnya kan meskipun ayah juga pengen Fajar masuk humas, tapi Fajar juga maksudnya kan kita kan di sini ada 4 konsentrasi ya. Ya. Kenapa Fajar akhirnya pilih humas gitu? Pertama kan yang tadi itu karena memang mungkin saya mikir si Fajar adaan nih ngomongnya gitu kan. Terus kedua karena humas kayaknya lapangan pekerjaannya lebih luas dibandingkan yang lain gitu, karena yang lain kan ya udah kalau misalkan broadcast pemikiran Fajar ya kayak udah harus terpaku sama dunia broadcasting, jurnalistik kayak berita gitu-gitu segala macam, manajemen komunikasi mungkin sama seperti humas, tapi Fajar ya udahlah lebih milih humas, Bu. Kayak Intinya mah karena Fajar seneng tampil ya. Kalau humas kan kita itu banyak dia, tampil ya. Itu dia, Bu, sebenarnya, Bu. Jar, ini sekarang Fajar udah lulus nih. Fajar tetap masih mau jadi humas atau mau jadi aktor? Bu, ini tuh sebenarnya lagi jadi pertimbangan banget di diri Fajar nih, antara pengen kerja sesuai jurusan kuliah atau pengen tetap ada di dunia ini, di dunia entertain gitu, Bu. Sebenarnya bingung, Bu, mau Bisa tapi kalau sekarang kan dua-duanya mungkin karena kita WFH terus ya, mungkin bisa sambil jadi aktor sambil kerja dari tempat syuting. kayaknya, Bu, ya kemarin juga udah kode-kode sama Pak Bima Arya tuh. Jadi ada kesempatan tampil ngerosting Pak Bima Arya kan. Oh iya, saya juga nonton dia ya. Udah kode-kode, Pak, bolehlah Pak PNS di Balai Kota gitu kan. Iya. Terus pas beres tampil ada staffnya ngasih link gitu, link CPNS kan. Wah, di situ bimbang banget lah, gimana ya, udah Gimana ini? tahan dulu lah. Akhirnya fokus dulu di entertain kayaknya sekarang begitu. Oh gitu. Padahal bisa Jar, mungkin jadi PNS tapi jadi artis. Jadi nanti di sananya kamu stand up terus kerja. Semakin dong netizen, Bu. Iya, Jar, kita flashback dulu ya ke zaman waktu kuliah nih, biar adik-adik kelas juga bisa dapet maksudnya ilmu ya dari Fajar. Susah nggak sih Jar ngebagi waktu kuliah sama syuting gitu? Atau susah nggak sih Jar jadi artis sambil kuliah, C? Aduh ya ampun, jangan digituin, Bu, saya suka star syndrome. Kalau ngebagi waktu, alhamdulillah sih, Bu, pas Fajar kuliah terus sambil kerja dikasih jalannya aja gitu. Jadi waktu itu tuh pas kalau nggak salah, Bu, ya Fajar lupa sih, semester 6 atau semester 5 gitu, Fajar lagi ada kerjaan di televisi masa kini kan, Good People itu. Iya, itu kan aku rajin banget tuh nontonin Fajar. Syutingnya itu dalam 1 minggu 2 sampai 3 hari, yaitu Selasa, Rabu, atau enggak ke Kamis juga kan. Pokoknya paling sering itu Selasa, Rabu. Nah, pas banget bertepatan semester 5 deh, Bu, kayaknya, Bu. Fajar itu di semester 5 jadwal kuliahnya cuman Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi tidak mengganggu waktu syuting, tidak mengganggu waktu kuliah si syutingnya itu. Kayak udah diatur ya. Ya udah diatur, Bu. Kayak ngerasa ini mah beruntung gitu kan. Udahlah akhirnya ngejalanin di semester 5 itu. Cuman di semester berikutnya nggak dikasih keberuntungan itu. Akhirnya memutuskan buat cuti sih. Karena Fajar juga belum, mungkin baru ngerasain, aduh dapat uang setiap minggu kan seneng banget gitu ya. Terus ya udah deh, mungkin karena pendidikan juga masih bisa terakhir di 2022 gitu kan lulusnya, jadi udahlah buat tamain entertain dulu, baru ntar insya Allah lanjut kuliah lagi begitu. Jadi sempat cuti 1 semester. Tapi Fajar hitungannya lumayan tepat waktu ya, kan Fajar lulus 2021 tuh berarti berapa? 6 tahun? 6 tahun, Ya, Ibu. tapi kan tetap aja ya, maksudnya nggak DO gitu. Nggak DO, 7 iya. tahun. Untungnya. IPK juga tetap bagus kan, Fajar tetap di atas 3. Alhamdulillah, For your info, Fajar ini meskipun ya mundur sedikit ya Jar, tapi tetap dia itu IPK-nya bagus dan selalu ngumpulin tugas. Itu yang salut Fajar. Emang kayaknya harus jadi ketua kelas, Jar. Iya, kayaknya itu, Bu. Betul. Bener, Bu. Ya, Ketua kan? kelas tuh bikin kita punya tanggung jawab kayaknya ya. Iya benar, makanya Masa tuh iya? ya. Masa iya ketua kelasnya nggak ngumpulin tugas tapi anak-anaknya diinformasiin, ayo ngumpulin tugas gitu. Nah, udah gitu kan dosen ya nanyanya ke Fajar terus. Itu dia, Jadi Bu. nggak enak, ya udahlah gue tuh kumpulin aja. Iya. Ya, dikasih keberuntungan lah waktu itu pokoknya. Jadi kalau pengen nilainya bagus, jadilah ketua kelas. Betul. Oke, Jar, ini tapi ada masalah nggak sih Jar waktu itu misalnya masalah ngumpulin tugas atau misalnya izin-izin dari dosen dan lain-lain, sempat ngalamin nggak? Atau Unpak nih cukup kooperatif lah sama karir Fajar gitu? Gimana ya, Bu? Ada beberapa yang
sebenarnya mungkin dibilang profesional kali ya, dibilang ini gitu. Fajar tuh pernah buka simak Unpad terus ke nilai, transkrip nilai itu tuh nol, itu kayak nggak ada A B C D nya, nggak ada, itu kayak nol. Oh ya udah, mungkin memang memang salah Fajar juga di mata kuliah ini, tidak yang Nggak perform, nggak perform gitu kan. Terus terlalu fokus juga sama kerjaan, jadi ya udahlah, ngulang satu mata kuliah di semester depannya gitu kan. Oh mungkin Fajar mikir memang harus ngebagi waktu yang lebih aja gitu. Kalau misalkan masalah Unpad juga ngedukung sebenarnya Bu, sama karir Fajar, terutama si Opa tuh, Pak Bibin. Fajar tuh ini satu rahasia nih ya, dibuka di Unpad Story. Apa C? Fajar pernah dibayarin SPP sama Pak Bibin Bu. Ya Allah, itu saking berprestasinya ya. Kayaknya kali Bu ya, tapi kan aduh jadi ngerasa nggak enak aja gitu sama si Bapak teh. Tapi alhamdulillah ya. Serius. Alhamdulillah Bu. Nah, kan makanya kalau pengen dibayarin harus membawa nama harum Unpad ya. Amin, mudah-mudahan ngebawa harum ya Bu ya. Padahal Fajar kalau mau nambah 1 semester lagi aku bayarin. Jangan Bu. Jangan. Oke, Jar, tapi gini Jar, Fajar sendiri pernah nyangka gak sih, maksudnya dulu kita flashback ya, sekitar pas baru masuk kuliah, terus itu berapa, 6 tahun yang lalu berarti ya, Fajar bisa jadi seperti sekarang gitu, maksudnya orang kenal Fajar atau gimana, dulu mah mana ada sih yang mau minta tanda tangan atau foto bareng gitu ya, sekarang terus tiba-tiba Fajar seperti itu. Pernah nyangka gak sih Jar? Nyangka? Enggak Bu. Aduh ya Allah. Enggak Bu, sebenarnya Fajar itu ya mungkin bonus kali ya, bonus dari kerja keras kali. Kerjanya keras. Nah, itu dia Bu sebenarnya. Sampai dibilang langsing gini. Dibilang keras karena Fajar nggak ngerasa keras, tapi orang lain ngelihat Fajar itu kerjanya keras. Karena ini sih Bu, sebenarnya Fajar terjun ke dunia stand up itu awalnya karena SMA itu suka banget sama dunia public speaking. Jadi kalau misalkan ada tugas presentasi, pokoknya saya harus yang presentasi, nggak mau mindahin PowerPoint, tuh nggak mau, apaan mindahin PowerPoint gitu kan. Nggak ada ya, jadi sorot teks. Nggak mau pokoknya. Dan mungkin kalau misalkan Ibu ingat juga, kalau misalkan ada di mata kuliah Ibu tuh, Fajar presentasi selalu ngasih jokes di setiap bahan presentasi itu kan. Masing-masing. Jadi pokoknya seneng banget gitu diketawain sama orang. Itu satu. Kedua, Fajar suka banget sama seni komedi sih, kalau ngumpul sama teman-teman gitu. Kayak bully tuh udah ada, apa-apa gitu, ada aja gitu yang keluar. Nah, 2013 ngelihat stand up komedi, kayaknya cinta deh sama kesenian ini. Akhirnya ya udah ngejalanin itu karena memang suka gitu. Jadi nggak kehitung kerja keras lah sama Fajar mah. Tapi orang ngelihatnya, wah gila Fajar nih gokil juga nih, dari kabupaten ke Bogor kota cuman buat latihan 5 menit ngehibur penonton kafe gitu-gitu segala macem. Karena cinta aja ngejalaninnya gitu. Seneng ya. Terus ketika dikasih alhamdulillah karir yang sekarang gitu kan, udah ngerambat ke dunia acting juga. Ini mah kayaknya emang bonus aja sih gitu buat Fajar. Pernah gitu jenuh nggak sih tapi? Kalau jenuh paling sama ininya sih Bu, sama lingkungan sekitarnya aja. Tapi kalau sama kerjaannya kayaknya enggak deh. Enjoy aja ya? Enjoy banget. Jar, kemarin kan kita lihat-lihat tuh di internet ya, ada alumni berpengaruh, nama Fajar ada nih bareng sama Syahrini, sama Bu Nurhayanti, Bupati Bogor, sama Syahrini, sama siapa lagi? Saryani Jangkaru. Jangkaru dan lain-lain. Terus ada Fajar Nugra dong di situ. Gimana coba Jar? Bu, itu Fajar ngakak sih sebenarnya Bu. Apalagi pas udah bikin konten dimasukin Instagram, kayak aduh gimana nih respon netizen gitu kan. Kayak ampun, pada nggak nyangka aja alumni penting. Fajar itu tahunya dari ada yang nge-DM Fajar Bu. Alumni penting. Kok ada gitu? Alumni penting. Fajar aja nggak, sebelumnya tuh nggak tahu. Ya udahlah, searching di Google Universitas Pakuan alumni penting gitu kan, searchingnya kan keluar, ada Fajar sih ya. Screenshot, masukin Instagram gitu. Dan kalau perasaannya ya salut lah sama diri sendiri Bu. Enggak sih, seneng aja kalau Unpad ternyata memang mengapresiasi setiap kegiatan di luar akademi ini gitu sih. Jadi seneng aja Bu. Tapi emang Fajar mahasiswa adik-adik kelas Fajar juga ya, maksudnya saya ajar gitu kan, kita suka ngobrolin apa gitu. Mereka tuh pada ngefans loh sama Fajar. Jangan gitu Bu. Apa jadi dosen aja ya kamu ya? Aduh boleh deh. Ngajar public speaking. Materi stand up comedy. Betul. Fajar pernah Bu, pas dasar public speaking atau apa gitu pokoknya. Iya. Disuruh maju gitu. Nah, si bapaknya tuh, Pak dosennya tuh, aduh Fajar lupa lagi, maaf Bapak. Namanya Pak Rahman. Pak Rahman itu nggak tahu Fajar Bu. Ya kan? Terus mungkin umur ya, usia. Aduh. Terus gini, Pak Rahman itu selalu yang kayak, karena memang materinya tentang public speaking, selalu nyobain mahasiswanya buat ayo ambil waktu kalian buat public speaking di depan teman-teman kalian gitu kan. Kita ice break. Oh,
Oke siap. Fajar maju Bu. Set. Akhirnya stand up pakai materi andalan kan. Pecah banget tuh kan. Wah, pada ketawa, pada Main ketawa. gratis ya ini ya. Main gratis kan hiburan. Set, das. Wah, Rahman gua sampai salut, Bu. Karena dia nggak tahu Fajar stand up komedian kali ya. Terus kayak, wah keren. Kamu paham materi saya. Gitu, Bu. Padahal Itu teh hasil dari kenapa kamu nggak ngerosting si bapak? aduh, takut Bu saya, Bu. Kan wibawa banget orangnya. Aduh, pakai kemeja putih terus tuh keren pokoknya. Oke, Jar, nih kita sedikit nih, kemarin kan saya nonton nih Fajar sempat ngerosting Bima Arya. Itu gimana Jar, bisa ceritain ngerosting wali kota gitu? Saya tegang Bu, itu beneran tegang dah. Awalnya tuh dihubungin sama dosen Unpad. Stafnya Bapak Kak Toto. Pak Toto. Fajar, kita ada acara untuk donasi ke pemusik Bogor karena memang selama PPKM ini kafe pada tutup, mereka nggak bisa ngamen. Ayo Pak, kalau misalkan acara charity, apalagi buat Pemkot, kali aja dapat relasi baru, Fajar gituin kan. Let's go Pak, kita stand up. Oke, tapi kamu ngerosting Bapak ya. Aduh, Fajar kira memang tampil, ya udah pengen bahas Bogor awalnya kan, dari Bogor gitu. Tapi kamu roasting Bapak ya. Aduh, gimana ini ya? Antara Mana pengen jadi PNS? mana pengen jadi PNS Bu, antara senang sama takut sebenarnya. Senangnya kan ketemu Bapak gitu kan, langsung satu panggung. Oh Bapak Bima Arya. Takutnya adalah aduh, takut ada kata-kata yang menyinggung dia gitu kan. Akhirnya ya udahlah bikin materi baru tentang Bima Arya yang aman, nyeritain seputar magang sama Bima Arya, udah gitu doang. Pokoknya nggak berani buat kebijakan Bima Arya seperti apa, nggak berani gitu deh pokoknya kan. Beres gitu, turun panggung. Wah Bu, Bima Arya bilang kayak gini, apaan kurang sadis roastingnya. Allahu Akbar. Dalam tahu hati gitu mah. tahu gitu mah, aduh Pak kebijakan gitu. Dikasih uang ya? Dikasih Nggak uang, disawer Di- langsung. disawer di panggung. Disawer di panggung nih 1 juta kepada dia. Cih, Lumayan langsung. Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah langsung ngaliwat. Jar, sekarang berarti Fajar sibuk apa sih? Kalau sekarang coba cerita dulu dong. Kalau sekarang alhamdulillah Bu, Fajar lagi jalan film Bu. Film horor. Jadi hantu. Enggak. Jadi penjaga kuburan. Sama aja. Tapi bener Fajar jadi penjaga kuburan. Namanya Cecep dah pokoknya itu loh. Lagi jalan film karena lagi di stop sih gara-gara PPKM. Sebenarnya udah tinggal 30 scene lagi, udah tinggal 5 hari syuting. Tapi ya, karena ada PPKM akhirnya semuanya patuh. Jadi udah di stop dulu Bu sekarang. Ini makanya kenapa mempertahankan rambut, jenggot, kumis karena buat continuity film itu. Oh iya ya, kalau kayak gitu harus terus ya. Harus terus. Fajar sebenarnya udah, aduh, biasanya Berarti ini pendek. setelan penjaga kuburan. Setelan penjaga kuburan, harusnya dibelah dua nih rambutnya. Lagi jalan itu Bu, terus sama sekarang lagi alhamdulillah nih senang lagi sering-seringnya silaturahmi sama Bang Raditya Dika. Oh, alhamdulillah. Di YouTube-nya dia jadi lagi sering diundang gitu. Bagus Jar, bagus ya. Aku dukung terus. Jar, kita kan ngobrol di taman belakang FISIP ya. Biar bagaimanapun pasti tempat ini punya kenangan lah ya. Wah, FISIP ini ada. sama Fajar. Fajar bisa cerita nggak sih dulu gimana sih zaman kuliah Fajar, atau ada kisah-kisah apa gitu? Kisah-kisah atau apalah, boleh Fajar cerita. Taman dulu kali Bu ya. Iya, boleh. Kalau buat di taman ini, yang paling ingat kalau setiap kali nginjek taman adalah Bu Agnes Setiawati. Wah, dia itu pernah nggak? Ini Bu, aduh, ya udah gimana ya? Fajar pernah diajakin foto bareng sama Bu Agnes, tapi Bu Agnes Bu Agnes mintanya itu budekan ya? budekan dulu. Ayo foto dulu. Saya suka banget sama materi kamu yang bahasa Sunda, yang sambal gitu-gitu kan. Ibu selalu kayak gitu kan. Iya. Akhirnya mintain dia minta foto, aduh agak canggung juga nih dimintain foto sama dekan. Kita ya udah Bu, ayo Bu, set. Fajar kira mau foto di situ Bu, ternyata langsung diajak ke taman Bu biar angle-nya bagus kan. Akhirnya diajak ke taman, set, diupload di Instagramnya dia. Senang aja gitu sama dekan digituin Bu. Kalau buat taman kenangannya sih. Ya udah, nanti juga kita foto ya. Aku juga pengen upload di Instagram. Jangan gitu Bu, jangan gitu Bu. Tapi emang taman FISIP ini emang bagus banget sih. Bagus, ya. bagus banget. Cuman Bagus sekarang banget. aja PPKM jadi rada sepi ya. Iya, sayang banget sih. Apa cerita-cerita waktu di Unpak, coba Fajar, apa yang paling Fajar ingat gitu? Paling keinget ini sih sebenarnya rutinitas setiap kali selesai kuliah atau jam istirahat kuliah sih Bu, yang paling bahkan kangen sekarang juga. Aduh, ngerasanya kangen banget gitu sama teman-teman kampus tuh. Kami tuh selalu nongkrong di depan sekret gitu Bu, kayak ngopi. Bahkan yang paling gokilnya itu, yang paling dikangeninnya adalah mungkin si Katina juga kayaknya ngalamin deh, nongkrong tuh sampai jam 10 malam, jam 11 malam Bu, di depan sekret gini. Nggak pakai masker lagi ya? Tapi belum ini kan? Iya kan, ya maksudnya dulu mah menyenangkan. Wah, dulu ya nggak pakai masker, wah menyenangkan banget tuh, cerita-cerita segala macam. Semua klub tuh kayaknya ngumpul di situ, ada shutter shot, ada ini. Jadi kayak
betul. Jadi kayak sharing aja, bukan cuma nongkrong. Itu sih kayaknya yang paling dikangenin, Bu. Kayak tiap malam terus sama ibu juga nongkrong gitu kan. Kalau love that dah pokoknya sama ibu mah dah. So apalagi ya, DPR yang dikangenin, nongkrong di bawah pohon rindang itu. Sama ini sih yang paling menurut Fajar kayaknya berkesan banget di Unpak tuh adalah yang tadi, Bu, dibayarin SPP sama Pak Bibit. Jar, Kaget. setelah jadi artis ini teman-teman berubah nggak sih, Jar? Atau emang Fajar tetap deket gitu kan? Kita biasanya suka ada ngerasa kayak, oh Fajar nih udah jadi artis sombong gitu, atau Fajarnya sendiri malah jadi, karena Fajar selama 6 tahun ini aku perhatiin Fajar kan ikut kelas bawah juga ya, Ikut karena kelas ada maksudnya cuti, jadi kepaksa harus ikut. Jadi temennya Fajar itu kalau menurut aku malah jadi banyak ya, Jadi banyak. nggak cuman angkatan Fajar aja gitu. Ada perbedaan nggak sih, Jar, sejak? Kalau Fajar justru malah menghindari itu, Bu. Fajar tuh takut didoain jelek sama orang sebenarnya. Kan ngaruh ke karir ya, kalau udah doa sama orang tuh kayak, aduh si Fajar sombong ini, gue doain lo karirnya jelek segala macam. Itu tuh Fajar takut, Bu. Ya udahlah, berusaha buat ya senang juga, Fajar senang bersosialisasi juga gitu kan. Kayak ya udah temenan sama siapa aja lah, senang aja gitu. Kalau misalkan ibu ngelihat following Fajar kan banyak tuh 2000 lebih gitu kan. Jadi ya udah fallback sikat lah. Yang penting temenan gitu. Daripada didoain jelek, Bu. Wah, Fajar mah sangat menghindari itu, takut. Bagus ya, berarti Fajar nggak mau ya pokoknya jadi orang sombong. Enggak, jangan sampai, Bu. Tuh Fajar aja yang udah segitu ngetopnya masih menjaga silaturahmi ya, Iya, Fajar Bu. sama teman-teman. Kayak Jar nih yang terakhir nih, Jar, ada apa pesen-pesen nggak buat adik-adik kelas gitu ya? Bukan gimana caranya supaya jadi Fajar ya, tapi kayak gimana sih caranya supaya kita bisa tetap sukses dan tetap apa ya, seimbang ya, kuliahnya beres, karirnya juga beres. Kan susah, Jar, yang kayak Fajar itu biasanya malah setengah jalan cabut, atau kebalikannya ya, udah karirnya dihentikan terus dia milih lulus gitu ya. Kalau ini Fajar kan dua-duanya dapet gitu. Ada nggak sih, Jar? Paling apa ya, Bu, ya, kalau saran buat ngebagi waktu gitu, harus punya prioritas aja sih sama pendidikan sama karir. Jadi jangan juga terlena sama karir, apalagi kalau misalkan udah megang uang kan kayak I'm rich gitu kayak kayak lupa sama pendidikan sama ilmu tuh lupa. Jadi ya harus punya prioritas dan misahin aja itunya sih, Bu. Kayaknya oke, karir penting, pendidikan juga penting. Paling itu aja sih kayaknya, Bu, ya. Kalau punya pacar atau kecengan tuh sebenarnya ngaruh nggak sih, Jar? Biar kita semangat kuliah gitu. Ngaruh banget, Bu. Jadi harus punya kecengan ya minimal. Harus punya itu mah pokoknya bikin. Kalau buat sekarang mungkin penambah imun lah bahasanya kali ya. Oke, ya itu aja ya, kita ngobrol-ngobrolnya, nanti kita sambung lagi. Mungkin ada part 2, part 3 kali gitu ya. Sekarang ini yang buat ini, yang penting kita jadi tahu ya gimana sih caranya kok Fajar bisa sampai ngebagi waktu gitu. Padahal lumayan susah ya, seperti kita ketahui. Jadi Fajar mah beruntung ya, yang pertama beruntung kebagi waktunya waktu itu, jadwal kuliahnya pas banget, pas banget. Sama kemudian jarak ya, Jar, kita kan kalau Fajar syuting juga kalau ke Jakarta nggak terlalu jauh gitu ya, jadi itu juga membantu. Makanya Fajar bagus banget nih, untung kuliah di Unpak. Ya, betul sekali, Bu. Oke, terima kasih ya semuanya teman-teman Unpak Story. Kita ketemu lagi nanti di episode-episode selanjutnya yang tentu akan membawa insight yang lebih banyak lagi. Mantap.